Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadratul mukarramun yang sama-sama saya hormati, saya muliakan segenap para alim wal ulama, para asatidzah, wabil khususnya yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ustaz Luqman Matta'anallah bituli hayatih, dan juga Sahibul Bait Ustaz Luqman juga. Luqman 1, Luqman 2 berarti, Masya Allah. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Dan juga yang sama-sama saya hormati ayahanda Bapak Haji Mawardi, Ibunda Hajah Maimunah, dan juga Sahibul Bait Ibunda Hajah Lia, dan seluruh para jamaah. Lebih terkhusus pada ayahanda Bapak Ayu Soleh yang jauh-jauh datang dari Cikalong, Masya Allah. Dan juga yang sama-sama saya hormati sesepuh kita Bang Anis, Ustaz Ubay, Ustaz Mukhlis, Ustaz Umar, dan semua para tamu undangan, para santri Markazul Lughah, dan terkhusus tim hadroh kita daripada tim hadroh Masjid Al-Hidayah, betul ya? Kita doakan mudah-mudahan semakin istiqomah, dan terkhusus juga buat para akhwat Markazul Lughah yang sudah rela jauh-jauh datang ke sini. Mudah-mudahan silaturahim kita bersambung terus sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barusan saya nggak sengaja scroll video Gus Baha. Di situ Gus Baha bercerita. Kata Gus Baha, sekiranya saya bisa mendengar suara malaikat mengatakan bahwa sholat saya tak diterima, maka saya tetap bersyukur. Karena orang bisa sujud kepada Allah, bisa melakukan sholat adalah perkara yang keren. Begitupun kita dari jauh, dari Jakarta Selatan bisa sampai ke Jakarta Timur demi bersilaturahim di hari yang mulia, di majelis yang mulia, dan bertepatan dengan orang-orang mulia. Ini adalah satu kenikmatan yang besar dari Allah. Karena salah satu amalan di hari Asyura selain berpuasa, selain bersedekah, ada anjuran bersilaturahim. Nah ini ya. Dan juga apa? Ada anjuran idkhalus surur fi qalbil mu'min, menggirangkan hati orang mukmin. Kalau kita datang ke rumah saudara kita mungkin gak diundang, gak begitu girang. Tapi ini yang kita datengin emang orang niat ngundang namanya. Udah niat ngundang, masaknya masak rendang, masaknya pakai dandang. Insya Allah yang datang semua berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat afiat beserta seluruh para rombongan, para jamaah Markazul Lughah. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi keberkahan buat diri kita, buat tempat kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Bukan rahmat aja yang turun, hujan juga turun, alhamdulillah. Baik, cek tes 1, oke, siap. Ini saya pengen ngebahas tentang fikih ukhuwah. Kalau fikih sholat udah biasa, ya fikih ibadah udah biasa. Ini fikihnya fikih ukhuwah. Saya kutip, saya ambil dari kitab karangan Syekh Abdul Halim Mahmud. Yang mana Syekh Abdul Halim Mahmud itu adalah salah satu Syekhul Azhar yang merupakan sufi, wali min auliyaillah ya, sufi zaman dulu. Dan orang yang pernah belajar dengan beliau diantaranya Profesor Dr. Quraisy Shihab.
Itu beliau nulis satu buku ya tentang diskusi beliau dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Ini buku terjemahannya. Buku Arabnya saya belum punya, ya. Masih dalam bentuk PDF. Nah, Syekh Abdul Halim Mahmud di sini membahas bahwasanya ada beberapa unsur yang menyebabkan orang bisa bagus ukhuwahnya. Nah, beliau hanya menyebutkan kalau nggak salah 6 poin. Saya sempurnakan jadi 10 poin. Yang pertama, perkara yang bisa menyebabkan ukhuwah orang bagus yaitu ta'aruf. Apa? Ta'aruf. Sebagaimana tadi guru kita membacakan satu ayat Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian laki dan perempuan. Kami jadikan kalian itu syu'uban, yaitu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Nah, ini yang kita ambil. Poin pertama adalah at-ta'aruf, ya. Ta'aruf, saling kenal. Nah, maka dalam beberapa kesempatan saya suruh teman-teman tuh nulis biodata. Namanya siapa, lahirnya di mana, tanggal berapa, kesukaannya apa, hobinya apa, ya cita-citanya apa. Itu demi apa? Biar kita saling kenal. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar kenal alamat rumahnya, tapi golongan darahnya apa. Karena nanti insya Allah kalau seandainya terjadi apa-apa kan bisa saling apa tuh? Saling tolong menolong, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu ta'aluf. Ta'aluf. Pakai lam, ta'aluf. Apa itu ta'aluf? Ta'aluf itu adalah saling berkasih sayang. Ya. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Allah menyatukan hati-hati mereka. Ini berarti bahwasanya kita sebagai seorang mukmin harus memiliki hati yang saling menyatu. Nggak bakal menyatu kalau nggak ta'aruf. Ta'aruf dulu baru muncul apa? Ta'aluf. Nah, kalau sudah ta'aruf, sudah ta'aluf, maka muncul yang ketiga, namanya tafahum. Apa? Tafahum. Apa maknanya tafahum? Saling memahami, ya. Kalau sudah saling kenal, saling menyatu, insya Allah kita akan timbul saling memahami. Ini kayak acara begini nih kan nggak semuanya datang, ya. Mungkin yang lagi sehat, yang sempat hadir, yang sakit mungkin nggak hadir. Atau mungkin ada orang yang sedang uzur nggak bisa kemari, padahal mungkin dekat. Nah, itu yang dinamakan dengan tafahum, ya. Apapun hubungan, mau rumah tangga, mau organisasi, mau hubungan majelis, kalau sudah muncul tafahum, insya Allah akan langgeng dan kuat silaturahimnya. Lalu yang keempat, ya kata beliau, adanya ta'awun, adanya saling tolong menolong. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kita saling tolong menolong tuh dalam apa? Alal bir, dalam hal kebajikan, wat taqwa, dan dalam hal ketakwaan, ya. Nah, ini salah satu pondasi daripada organisasi, daripada majelis, itu bisa kuat kalau saling tolong menolong. Ya, yang kan di sini banyak nih, Ade Mulia misalnya, Kang Foto, ya. Besok antum kalau bikin acara pakai jasanya beliau. Jangan minta diskon, jangan. Kecuali beliau yang nawarin, ya, buat Bang Alif nggak apa-apa dah diskon, ame temen tuh nggak apa-apa. Tapi dari mana? Dari dia yang minta, yang ngasih diskon, ya. Sat Mukhlis tuh dagang apa itu? Dagang kulkas tuh. Dagang apaan aja? Palu gada kalau kata orang. Palu mau, gua ada, dan lain sebagainya. Saling ta'awun kita. Lalu yang kelima, at-tawasi. Apa tawasi? Saling berwasiat, saling memberikan nasihat.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tuh, ini nggak lengkap nih. Kita organisasi kalau nggak ada saling nasihat. Cuman biasanya orang kalau saling nasihatin baper, bener gak? Ini yang sulit, ya. Dinasihatin baper, dinasihatin nggak terima ini. Makanya kita harus bikin kesepakatan bahwa di antara sesama kita harus ada saling memberikan nasihat, saling menyempurnakan, gitu. Daripada nanti di hari kiamat kita dipanggil sama Allah, dipanggil sama saudara kita. Ya Allah, saya punya teman saya fulan, ya Allah, dia tahu saya salah, tapi dia nggak negur saya, ya Allah, maka hukum juga dia bersama saya, ya Allah. Tuh, ngeri nggak tuh? Siapa yang cerita itu? Imam Haddad dalam kitab Nasaihnya, beliau menceritakan tentang riwayat bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang tak kita kenal, namun mereka meminta pertanggungjawaban kepada kita karena kita sewaktu melihat mereka maksiat, kita tidak menegur mereka, padahal kita nggak kenal. Bagaimana dengan orang yang kita kan kenal? Yang nggak kenal aja akan narik kita, apalagi yang kita kenal, apalagi satu majelis, apalagi saudara. Ini yang kelima. Lalu yang keenam, at-tabani. Apa tabani? Saling membangun, saling membela. Tuh, sesama saudara harus saling membela. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, bukan ikhwan. Ikhwah. Apa makna ikhwah? Ikhwah itu saudara kandung, hadirin. Allah menggunakan kata ikhwatun, Allah pilih buat orang mukmin agar kita sesama mukmin bukan hanya sekedar saudara seagama, tapi saudara sebagaimana saudara sedarah. Kita harus saling bangun, saling bela. Jangan kalah sama ojol sama Shopee, bener gak? Belum lama kemarin tuh ada Shopee dibentak-bentak, disakitin. Satu komunitas datang tuh, geruduk tuh orang yang menyakiti satu anggota Shopee tadi. Sama kayak kita. Misalnya ada orang nyakitin saudara kita, satu majelis, satu organisasi, turun satu majelis belain. Ya jangan sampai nafsi. Ntar di akhirat dibalas sama Allah. Orang yang di dunia nafsi, entar di akhirat giliran minta syafaat nafsi. Padahal yang namanya saudara bisa saling tolong menolong. Lalu yang ketujuh, tarohum. Muncul saling sayang menyayangi. Tuh. Nah, ini tidak muncul tarohum kalau tidak muncul dari poin-poin sebelumnya tadi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya. Sayangilah mereka yang di langit, niscaya yang di bumi akan menyayangi kita semua. Lalu yang ke-8, tajawuz. Ini penting nih. Apa sih tajawuz? Saling memaafkan. Tuh, yang namanya orang bergaul, yang namanya orang bersahabat, kagak ada yang nggak punya salah, betul? Maka ketika kita punya teman salah, maka kita maafkan. Begitupun kita, jangan sampai berbuat salah. Jangan mentang-mentang orang maafin kita berbuat salah sengaja-ngaja, jangan. Ya. Lalu yang ke-9, tasamuh. Apa tasamuh? Toleransi, lapang dada sama saudara kita. Jangan terlalu nuntut hak kita, tapi justru kita sebagai saudara yang memberikan hak mereka tanpa perlu dipinta. Nanti banyak tuh hak-hak sebagaimana saudara tuh ya. Hak diberikan nasihat, hak diberikan bantuan, hak diajarkan ilmu dan lain sebagainya. Hak-haknya banyak. Nah, kita tasamuh. Dan yang terakhir poinnya adalah tawadu. Kita sebagaimana sama saudara kita harus rendah hati, tidak boleh takabur. Nah, itulah ya 10 poin yang menjadi pondasi kita dalam berorganisasi, dalam menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan mudah-mudahan 10-10-nya bisa kita kerjain. Amin ya rabbal alamin. Karena kondisi sudah hujan dan juga suara mungkin gak kedengeran, insya Allah tayangannya nanti di YouTube nih, masuk nih insya Allah nih ya. Suaranya insya Allah jelas nanti di YouTube ya. Kita doakan
Mudah-mudahan ya yang sedang anniversary Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan juga mudah-mudahan yang hadir dari rumah mudah-mudahan pulang Allah kabulkan segala hajatnya. Allah mudahkan segala urusannya. Yang belum punya pasangan Allah berikan pasangan yang soleh soleha. Yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kita semua mati husnul khatimah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Siril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khdim lana bil khair waj'alna wa dzurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.